Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Secara khusus video ini saya tujukan untuk menghormati Habib Rizik Syihab yang kemarin alhamdulillah ujian melalui Zoom mempertahankan disertasinya dan mendapatkan gelar doktor dalam usia 56 tahun dari USIM, Universitas Sains Islam Malaysia. Luar biasa ya. Dan pengantarnya dalam ujian itu awalnya bahasa Inggris, kemudian seluruh percakapan dan ujian semuanya dilakukan dalam bahasa Arab. Masya Allah. Ini mengingatkan saya pada Buya Hamka yang juga dalam usia 56 tahun itu berhasil mencetak karya puncaknya di dalam tahanan, yaitu Tafsir Al-Azhar yang ditulis dalam usia 56 tahun, karena Buya Hamka dipenjara pada tahun 63 ya. Usianya saat itu lahir tahun 1908, berarti dalam waktu usia 50 berapa tahun itu ya, 56 menghasilkan karya puncak Tafsir Al-Azhar 15 jilid selama 2 tahun 4 bulan di bawah usia 60 tahun, sama dengan Habib Rizik yang kekuatannya sama dengan Buya Hamka, yaitu satu, sangat menguasai bahasa Arab, sehingga Buya Hamka itu mengambil referensinya dari kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, yang termasyhur dalam dunia Islam untuk menghasilkan Tafsir Al-Azhar sebanyak 15 jilid di dalam penjara. Sementara Habib Rizik juga kekuatan bahasa Arabnya tentu sudah tidak bisa diragukan karena dia lulusan S1-nya dari King Abdul Saud University ya. Untuk seluruh mata kuliah, materi kuliah dalam bahasa Arab, dan penulisan makalah juga dalam bahasa Arab. Buya Hamka bahasa Arab lebih banyak dia belajar otodidak, tapi dasar-dasar bahasa Arab digembleng oleh ayahnya yang seorang doktor dari lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya sendiri. Secara formal lulusan 2 SD, tetapi berbeda dengan Habib Rizik, berbeda dengan Buya Hamka. Habib Rizik secara akademik mencapai puncaknya, secara akademik sampai tingkat yang paling tinggi dalam dunia ilmiah, yaitu doktor. Sangat berbeda, yang satu tidak sekolah formal yaitu Buya Hamka, yang satu Habib Rizik mencapai pendidikan tinggi dan sama-sama melahirkan karya puncak di penjara. Buya Hamka menuliskan Tafsir Al-Azhar dalam bahasa Indonesia dengan referensi dari bahasa Arab, sementara dalam usia 56 Habib Rizik menuliskan tesisnya, menyelesaikan tesisnya dalam bahasa Arab. Tapi sayang tidak dikenal, tidak di-share di media online tentang apa judul dalam bahasa Arab itu tesis yang konon katanya tentang kontra radikalisme dan kontra terorisme dalam bahasa Arab, kaitannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hendaknya kita berharap satu saat disertasi Habib Rizik itu dijual ya, dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, baik yang S2-nya tentang Pancasila dan yang S3-nya yang bahasa Arab itu ditarjim ya, diterjemahkan dan kemudian dipasarkan ya lewat online atau melalui toko buku, supaya kita tahu bahwa kita memiliki satu pejuang yang sangat intelek. Bukan saja Buya Hamka sangat intelektual, tapi juga Habib Rizik di masa yang berbeda, dengan tantangan kekuasaan represif otoriter yang berbeda masanya, tetapi sama-sama menekan aspirasi Islam. Tapi dalam tekanan, dalam represi itulah lahir ya
mutiara Islam yang sangat cemerlang secara intelektual, yaitu Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab. Dilihat secara politis, ini tidak ada lagi celah bagi lawan-lawan politik Islam untuk menghajar Islam, karena secara intelektual Habib Rizik sendiri bukanlah seorang yang mengusung paham radikal atau teroris sebagaimana dituduhkan, dilabelingkan, distigmatisasikan oleh lawan-lawan politik. Ya, ternyata dia bisa membuktikan S2-nya membahas tentang Pancasila. Jangan-jangan dari seluruh pejabat politik di negeri ini yang mengerti Pancasila tentu kalah pemahaman Pancasila dibanding pemahaman Pancasila Habib Rizik Syihab. Kita khawatir begitu secara akademik. Dan soal radikalisme tentu harus diuji tuh tesis-tesis pemikiran Said Agil Siroj dan juga Yakut Menteri Agama. Harus dipertemukan tiga orang itu untuk membahas akidah aswaja dan dalam konteks tuduhan terhadap radikalisme dan juga terorisme yang dimunculkan oleh kedua orang itu, yaitu Yakut dan Agil. Ini soal yang serius dan nanti akan menjadi menarik ya, ketika insya Allah satu saat tesis itu beredar, dan kita harap tidak terlalu lama tesis itu segera ditarjim ya, mumpung masih Allah berikan satu umur panjang, umur kesehatan bagi Habib Rizik, sehingga dia bisa mengoreksi terjemahannya itu dalam bahasa Indonesia. Dan ini satu obor zaman yang mungkin tidak akan pernah mati, yaitu tesis yang dilahirkan sebagai karya puncak oleh Habib Rizik Syihab. Kita berharap suatu saat Indonesia akan memiliki jutaan doktor yang sangat intelektual, yang mengerti juga bukan hanya mendalami Islam, tapi juga punya komitmen akidahnya atau nuraninya terikat terhadap Islam dan membela Islam dalam konteks NKRI yang bersyariah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi kesimpulannya dua-duanya seorang otodidak tulen ya, baik Buya Hamka maupun Habib Rizik Syihab selalu belajar sendiri, secara belajar mandiri, terus menerus hingga usia senja.